Nah, hari ini kita lanjut ke KD yang kedua ya, yang selanjutnya atau KD 3.28. Kalau di catatan kalian kemarin yang Ibu berikan ke kalian itu KD 3.2. Itu bunyinya menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Jadi ini ukuran pemusatan data. Kita berbicara tentang ukuran pemusatan data. Ini sebenarnya kalau di buku, kalau kalian cari materinya itu biasanya masih satu bab dia dengan statistika ya. Ini subbabnya itu kalau kalian cari itu ukuran pemusatan data. Dia dibagi menjadi 3 bagian, ada mean, ada modus, ada median. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mean-nya dulu saja. Mean atau rata-rata ya. Mean itu artinya rata-rata. Kalau di soal tuh nanti biasanya disimbolkan dengan seperti ini, ada X, ada garis di atasnya, begitu. Itu cara membacanya X bar ya. Jadi simbol yang seperti ini itu membacanya X bar, artinya dia rata-rata atau mean. Untuk mencari rata-rata dari suatu data itu dibedakan menjadi dua. Ada dua cara, itu tergantung dari datanya itu nanti disajikan dalam bentuk seperti apa. Kalau dia datanya data tunggal, kita gunakan rumus yang pertama ini. Kalau nanti dia datanya dalam bentuk data kelompok, itu mencarinya dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Kita lihat satu-satu. Data tunggal itu yang seperti apa sih? Kita lihat, ini contohnya ada, tentukan mean atau rata-rata dari data. Nah, datanya di ini ada 6, ada 4, ada 8, ada 10, 11, 10, dan 7. Disuruh mencari mean-nya. Nah, data yang seperti inilah yang disebut dengan data tunggal. Jadi data tunggal itu datanya disajikan dalam angka yang bersusun seperti ini. Ini disebut dengan data tunggal. Nah, maka kamu mencarinya harus gunakan rumus yang pertama ini. Jangan gunakan yang kedua ya, gunakan yang pertama karena dia datanya data tunggal. Itu rumusnya adalah X bar untuk mendapatkan rata-rata itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 terus dijumlahkan sampai X yang ke N dibagi dengan N. Itu artinya berarti kamu harus menjumlahkan seluruh angka ini. Jadi 6 tambah dengan 4 tambah dengan 8 tambah dengan 10 tambah dengan 11 tambah lagi dengan 10 tambah dengan 7. Ini kan disuruh menjumlahkan semuanya, ini rumusnya di atas ini. Ini kita jumlahkan semuanya dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Semuanya ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua datanya ada 7. Berarti harus dibagi dengan 7. Ini tadi kalau kita jumlahkan semuanya itu totalnya 56 dibagi dengan 7. Nah, 56 dibagi dengan 7 itu adalah 8. Nah, itulah rata-ratanya. Jadi dari data ini tadi rata-ratanya adalah 8. Itu jawabannya. Kita lanjut yang kedua. Kalau dia datanya itu dalam bentuk data berkelompok. Data berkelompok itu seperti apa penyajiannya? Nah, kalau data berkelompok itu nanti kita gunakan rumus yang kedua ini. Kita lihat ya contohnya data berkelompok itu seperti apa. Nah, ini kita kalian lihat contohnya ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut, tentukan mean-nya, tentukan rata-ratanya. Nah, yang disebut dengan data berkelompok itu yang disajikan dalam bentuk seperti ini. Dia ada tabelnya, disajikan dalam bentuk tabel, nanti ada nilainya, kemudian ada frekuensinya. Itu disebut dengan data berkelompok. Kalau datanya seperti ini, maka kamu menyelesaikannya harus menggunakan rumus yang kedua. Ini rumusnya. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nih, yang pertama kalian lihat dulu nilainya itu ada dari 20 sampai 24. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya. Banyaknya nilainya itu ada berapa? Nilai yang nilainya itu dari 20 sampai 24 itu ternyata ada 4. Kemudian yang nilainya dari 25 sampai 29 itu ada 8. Yang nilainya 30 sampai 34 itu ada 14 dan seterusnya. Ini frekuensi itu adalah banyaknya ya. Nah, itu dia rumusnya. Ini Ibu salin dari sini ya. Ibu pindah yang ini nih. Ibu pindah ke sini. Nah, Ibu pindah ke sini. Rumusnya adalah untuk mencari rata-rata dari data berkelompok.
data berkelompok ini tadi, itu adalah ini lambang yang seperti ini ya. Itu membacanya sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah. Sigma dari I1 sampai K, FI, XI. Ini XI ya. Nah, ini XI. Dibagi dengan ini sigma lagi, membacanya sigma dari I-nya ke 1 sampai dengan ke K, FI. Itu artinya bagaimana sih, Bu? Yang pertama, kamu harus cari dulu FI, XI-nya. Frekuensi dikali dengan XI-nya. XI itu adalah nilai tengah. Nah, ini ya. XI itu adalah nilai tengah. Ini XI. Nilai tengah itu apa? Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Nah, itu yang seperti apa itu kita lihat. Ini kita salin lagi ya. Dari data yang di atas tadi kita salin di bawah sini. Ini nilainya tetap. Ini dari sini tadi. Kemudian ini FI itu adalah frekuensi yang di atas tadi. Disingkat dengan FI. Nah, itu artinya frekuensi, kita pindah ke sini. Nah, sekarang soalnya ini tadi kan sigma tadi kan artinya jumlah ya. Jumlah dari FI dikali dengan XI. FI-nya sudah ada. XI-nya sudah ada belum? XI-nya belum ada. Berarti XI-nya harus kita cari. XI tadi apa? XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Ini di sini ya, kita mau cari XI-nya ya. XI yang pertama berarti X1 ya, artinya di sini X1 itu adalah batas bawah. Ini berarti kamu lihat baris yang paling pertama, 20 itu disebut dengan batas bawah, 24 itu disebut dengan batas atas. Jadi 20 ditambah dengan 24, 20 ditambah dengan 24 dibagi dengan 2. Nanti ketemu hasilnya di sini. 20 tambah 24 berapa? 44. 44 dibagi dengan 2, ketemu 22. Nah, itu XI-nya yang pertama, X1-nya. Kemudian X2-nya. X2-nya nanti di bawah sini hasilnya. X2 tadi berarti 25 ditambah dengan 29 dibagi dengan 2. Berapa tuh 25 tambah dengan 29? 54 ya. 54 dibagi 2, ketemu 27. Begitu seterusnya. Sampai yang di bawah ini, sampai yang data dari 40 nilai yang 45 sampai 49, ketemu X-nya 47. Nah, sekarang karena yang diminta ini tadi kan FI kali XI, berarti FI ini harus dikali dengan XI. Setiap F-nya harus dikali dengan X, hasilnya di bawah sini, di samping sini. 4 kali 22 88, 8 kali 27 216, 14 dikali dengan 32 448, begitu seterusnya. Nah, ini tadi karena yang diminta adalah jumlah, sigma tadi artinya adalah jumlah. Ini ya, simbol ini sigma itu artinya adalah jumlah. Jadi FI dikali dengan XI tadi harus dijumlahkan. Nah, ini harus kita jumlahkan nih. Ketemu di bawah sini jumlahnya berapa itu? 1710. Berarti kita masukkan ke rumusnya ya, sini ya. Ini sigma yang di atas ini FI kali XI tadi jumlahnya adalah 1710. Berarti kita bagi, ini dibagi dengan sigma FI. Sigma tadi jumlah dari F-nya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ini kita jumlahkan 4 tambah 8 tambah 14 tambah 12 tambah 10 tambah 2, ketemu 50. Berarti dibagi dengan 50. Nah, ini berapa nanti hasilnya? Temulah nilai ratanya. Jadi nanti kalau menjawab, jadi rata-rata dari data di samping adalah, ini kamu hitung nanti berapa nih nilainya, hasilnya. Sudah selesai, itu saja.